Studio Cahaya berdiri di salah satu sudut Jalan Sudirman yang padat. Bangunannya tampak modern dengan dinding kaca besar dan lampu-lampu sorot yang selalu menyala hingga larut malam. Di balik kaca itu, dunia penuh glamor terbentuk, tempat para model berlomba menjadi pusat perhatian di depan lensa kamera. Setiap minggu, wajah-wajah cantik bergantian menjejakkan kaki di lantai studionya yang mengilap, membawa mimpi, ambisi, dan kadang, dendam tersembunyi. Bagi banyak model, Studio Cahaya adalah gerbang menuju popularitas. Majalah fashion ternama, iklan parfum internasional, hingga brand lokal kelas atas, semuanya pernah memotret di sana. Namun di antara semua wajah yang datang dan pergi, satu nama selalu disebut dengan nada kagum sekaligus iri, Yeyen. Yeyen, gadis 26 tahun yang wajahnya kerap terpampang di billboard, dikenal bukan hanya karena kecantikannya. Ia punya aura tenang yang sulit dijelaskan, semacam pesona alami yang membuat setiap bidikan kamera terasa hidup. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa memancarkan keanggunan tanpa usaha, seolah setiap senyumnya sudah diatur alam untuk menarik perhatian siapapun yang melihat. Tapi di balik keberhasilannya, Yeyen tetap rendah hati. Ia selalu datang lebih awal, menyapa semua kru tanpa membeda-bedakan, bahkan membantu makeup artis menata alat. Sementara itu, di sisi lain ruangan, berdiri Rika, sahabat Yeyen sejak awal karir mereka. Keduanya dulu memulai dari nol, berjalan bersama mengikuti casting kesana kemari, menahan panas, lelah, dan penolakan demi penolakan. Namun seiring waktu, keberuntungan seperti lebih berpihak pada Yeyen. Satu demi satu proyek besar jatuh ke tangannya, sementara Rika hanya mendapat sisa-sisa pekerjaan kecil. Meski di depan Yeyen, Rika tetap tersenyum, di hatinya tumbuh rasa getir. Ia sering berpura-pura bahagia saat Yeyen menunjukkan hasil pemotretan terbaru, padahal hatinya menjerit. "Aku ikut senang, Yen," katanya berkali-kali, tapi setiap kali kalimat itu keluar, matanya bergetar menahan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecewa. Di ruang ganti studio, aroma hairspray bercampur dengan wangi parfum mahal. Para model bercermin, tertawa kecil, dan memuji hasil make up masing-masing. Tapi di antara riuh itu, tatapan Rika selalu mengikuti Yeyen. Ia memperhatikan bagaimana Arman, pemilik studio, berbicara dengan lembut pada Yeyen, bahkan menyiapkan minumannya sendiri. Arman dikenal galak terhadap model lain, tapi entah kenapa selalu bersikap lembut bila berhadapan dengan Yeyen. Bimo, asisten fotografer yang masih muda, juga tampak begitu memuja Yeyen. Ia sering menawarkan diri memegangkan reflektor, menata pencahayaan, bahkan memuji Yeyen dengan nada terlalu antusias. Semua perhatian itu membuat darah Rika mendidih pelan. Ia tidak menunjukkan wajah bencinya, tapi dalam hatinya, satu kalimat berulang seperti mantra, "Kenapa selalu dia?" Suatu sore, setelah sesi pemotretan selesai, Yeyen duduk di ruang istirahat sambil membuka bungkus nasi kotak. Rika menghampirinya dengan senyum yang tampak tulus. "Capek banget hari ini, ya?" kata Rika, duduk di sebelahnya. Yeyen mengangguk, suaranya lembut. "Iya, tapi hasilnya pasti bagus." Arman kelihatan puas banget. Rika tersenyum tipis, tapi suaranya terdengar agak getir. "Ya, jelas. Kalau kamu yang difoto, semua orang pasti puas." Yeyen menoleh dengan bingung. "Maksudmu?" Rika cepat-cepat tertawa kecil. "Enggak kok, cuma bercanda." Ia lalu menatap layar ponselnya, menyembunyikan wajah yang tiba-tiba dingin. Beberapa menit kemudian, Arman datang menghampiri mereka. "Yeyen, hasil tadi luar biasa. Aku rasa minggu depan kamu cocok buat kampanye, dedar Muse. Konsepnya bakal keren banget, dan cuma kamu yang bisa bawa suasananya." Rika langsung menegakkan punggung. "Konsep baru itu yang buat katalog majalah internasional, kan, Mas?" Arman hanya melirik sekilas. "Iya. Tapi aku mau Yeyen jadi model utamanya." Ucapan itu seperti cambuk bagi Rika. Ia tersenyum sopan, tapi jarinya yang menggenggam botol air mineral tampak bergetar. Dalam pikirannya,
Semua usaha dan pengorbanan seolah tak ada artinya. Semua orang hanya melihat Yeyen, dan dirinya hanyalah bayangan. Hari-hari berikutnya, suasana antara keduanya makin canggung. Yeyen merasa ada jarak yang tak kasat mata. Rika sering menghindar, pura-pura sibuk, atau menjawab singkat. Namun di depan orang lain, ia tetap memanggil Yeyen dengan nada bersahabat. "Yeyen, nanti jangan lupa kirim fotonya ke aku ya. Aku mau lihat hasilnya," katanya satu kali, sambil tersenyum lebar. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang dingin bersembunyi di matanya. Studio Cahaya sendiri makin sibuk menjelang proyek besar, The Dark Muse. Lampu-lampu sorot diuji, set panggung disiapkan dengan kain hitam berkilau, dan kamera terbaru dipasang di setiap sudut. Arman tampak bersemangat, sementara Bimo mondar-mandir membawa tripod dan kabel. Mereka semua tahu proyek ini akan membawa nama studio makin terkenal. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rika berdiri di pojok, memperhatikan dari jauh. Ia melihat Yeyen tertawa kecil bersama Bimo, lalu berbicara serius dengan Arman. Dari jarak sekian meter, Rika merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah perasaannya ini iri, benci, atau campuran keduanya. Yang jelas, setiap kali melihat Yeyen tersenyum, hatinya terasa teriris. Malamnya, Rika duduk di kamar apartemennya yang sunyi. Lampu meja menyala redup, menyoroti tumpukan majalah di mana wajah Yeyen menghiasi hampir setiap sampul. Ia membuka satu persatu halaman, menatap wajah cantik itu, dan tanpa sadar, air matanya menetes. "Kenapa bukan aku?" bisiknya lirih. Ia menutup majalah itu dengan kasar, lalu mengambil ponselnya. Di layar, terpampang pesan dari Arman yang dulu sempat ia kagumi. "Besok malam pemotretan The Dark Muse. Yeyen udah konfirmasi ya, cuma dia sama kru inti yang datang." Kalimat itu menggantung di udara. Rika membaca ulang berkali-kali, lalu senyumnya muncul perlahan. Senyum yang tak lagi lembut seperti dulu. "Cuma dia dan kru inti," gumamnya pelan, seolah sebuah ide baru lahir di kepalanya. Namun malam itu, tak seorang pun tahu bahwa senyum yang muncul di wajah Rika bukan lagi milik sahabat yang iri secara manusiawi, melainkan milik seseorang yang siap menyeret orang lain ke jurang gelap bersama dirinya. Sementara di studio Cahaya, Yeyen menyiapkan gaun hitam elegan yang akan ia kenakan untuk pemotretan The Dark Muse. Ia belum tahu bahwa malam pemotretan itu bukan hanya akan menjadi momen karir terbesarnya, tapi juga malam terakhir dalam hidupnya. Malam itu Jakarta tampak lebih lengang dari biasanya. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma aspal basah yang menempel di udara. Di balik gedung kaca studio Cahaya, hanya satu ruangan yang masih menyala, ruang utama pemotretan. Di sana, lampu-lampu softbox berdiri seperti penjaga bisu, menyinari set bertema gotik dengan kain hitam berkilau dan lilin dekoratif yang baru saja dipasang. Yeyen datang tepat pukul 11 malam. Ia mengenakan mantel panjang, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya tampak sedikit lelah. "Cuma kita bertiga?" tanyanya sambil melihat sekeliling. Arman, pemilik studio, tersenyum menenangkan. "Iya, biar lebih fokus. Konsep ini rahasia, aku nggak mau bocor ke model lain." Bimo, sang asisten, ikut menimpali. "Iya, Mbak. Lagi pula, kerja malam lebih tenang." Suasana sepi cocok sama tema The Dark Muse. Yeyen hanya mengangguk. Ia tak pernah menolak pekerjaan, apalagi proyek sebesar ini. Ia percaya pada profesionalisme Arman. Selama ini, pria itu dikenal tegas tapi sopan. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa ganjil sejak awal. Saat Yeyen memasuki ruang ganti, lampu di atas meja rias berkedip cepat, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Cermin besar di hadapannya tampak buram oleh embun. Ketika ia mengusapnya dengan tangan, ia sempat melihat bayangan samar, seperti sosok perempuan lain berdiri di belakangnya. Tapi ketika menoleh, ruangan itu kosong. "Baru jam segini udah aneh aja," gumamnya kecil, mencoba tertawa untuk menenangkan diri. Di ruang utama, Bimo sedang sibuk menyiapkan kamera, sementara Arman memutar musik ambien gelap yang menjadi latar pemotretan.
Nada-nada rendah dan bergema itu memenuhi ruangan, membuat suasana semakin suram. "Gaunnya keren banget," kata Bimo sambil menatap Yeyen yang baru keluar dari ruang ganti. Gaun hitam panjang dengan potongan leher rendah itu tampak elegan sekaligus misterius. Cahaya lampu yang lembut membuat kulit Yeyen tampak berpendar pucat, pas dengan konsep muse dari kegelapan yang mereka usung. Pemotretan dimulai dengan lancar. Shutter kamera berbunyi ritmis, klik, klik, klik. Diiringi instruksi Arman yang lembut tapi tegas. "Bagus, Yeyen. Tatap ke arah cahaya. Sedikit miringkan dagumu ya, begitu. Sekarang senyum, tapi bukan senyum bahagia. Bayangkan kau kehilangan sesuatu yang kau cintai." Yeyen mengikuti arahan itu dengan sempurna. Setiap ekspresinya berubah cepat, dari lembut menjadi tajam, dari rapuh menjadi menggoda. Arman tampak terpukau di balik lensa. Namun di sela kesibukan itu, Yeyen menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali kamera memotret, ia mendengar suara kecil dari speaker, seperti bisikan seseorang menyebut namanya dengan nada serak. "Yeyen?" Ia menoleh ke arah sumber suara, tapi Bimo hanya melirik bingung. "Ada apa, Mbak?" "Enggak, kayak ada suara tadi." "Ah, itu mungkin dari efek musiknya," sahut Arman cepat. "Soundnya emang kita ubah biar lebih atmosferik." Yeyen berusaha percaya, meski hatinya tetap gelisah. Ia melanjutkan pose-pose berikutnya, mencoba mengabaikan suasana yang semakin dingin. Hingga tiba-tiba cerak. Suara retak terdengar dari arah ruang ganti. Mereka bertiga menoleh serentak. Cermin besar di ruang itu kini retak dari tengah ke pinggir, seolah ada sesuatu yang menghantamnya keras. Bimo mematung. "Loh, tadi nggak ada apa-apa, kan?" Arman mendekat, menatap retakan itu dalam-dalam. "Mungkin karena perubahan suhu." "Sudahlah, lanjut aja." Namun sejak itu, ekspresi Yeyen berubah. Ia mulai gugup, beberapa kali menatap ke belakang setiap kali lampu studio berkedip. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang memperhatikan. Tapi Arman dan Bimo malah tertawa kecil, saling pandang seakan tahu sesuatu yang Yeyen tidak tahu. Pemotretan berakhir lewat tengah malam. Yeyen melepas sepatu hak tingginya, menghela napas panjang. "Capek juga. Tapi hasilnya pasti keren," katanya sambil tersenyum. Arman mengangguk. "Luar biasa, Yeyen. Kau benar-benar hidup di depan kamera." Ia berjalan mendekat, terlalu dekat. Yeyen mundur sedikit, merasa tak nyaman. "Mas, aku ganti baju dulu, ya." "Tunggu sebentar." Arman menahan lengannya dengan lembut. "Kita minum dulu sebentar, biar nggak tegang." Nada suaranya terdengar berbeda, lebih berat, lebih dingin. Bimo datang membawa 2 gelas minuman dari dispenser. "Santai aja, Mbak. Malam ini kan proyek penutup tahun. Kita rayain dikit." Yeyen tersenyum kaku. "Aku nggak biasa minum, Mas." "Cuma soda," kata Bimo. Ia menerima gelas itu, meneguk sedikit. Tapi dalam beberapa menit, kepalanya mulai terasa berat, pandangannya berputar. Musik dari speaker terdengar semakin keras dan bergema di telinganya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. "Mas, kenapa kepalaku pusing?" Arman menatapnya tanpa ekspresi. "Tenang aja, Yeyen. Cuma biar kamu rileks." Yeyen mulai panik. Ia berusaha berjalan ke pintu, tapi Bimo sudah berdiri di sana, menutup jalan keluar. "Kamu cantik banget malam ini," katanya pelan, tapi tatapan matanya tajam dan mengerikan. Ketika Yeyen mencoba berteriak, Arman menutup mulutnya. Lampu-lampu studio berkedip cepat, menciptakan bayangan yang berlarian di dinding. Musik berdentum keras, menenggelamkan segala suara lain, termasuk jeritan yang tak sempat keluar sempurna. Detik-detik berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Dua pria yang dulu ia percayai kini menunjukkan wajah sejatinya. Keji,
penuh nafsu, dan tanpa hati. Yeyen berontak, menendang, mencakar, namun tubuhnya terlalu lemah. Dalam kekacauan itu, hanya satu pikiran yang berputar di kepalanya. Kenapa? Ia tak tahu bahwa malam itu bukan kebetulan. Bahwa seseorang yang dulu ia panggil sahabatlah yang merencanakan segalanya. Ketika semuanya berakhir, ruangan itu sunyi. Musik berhenti. Hanya suara tetesan air dari AC yang bocor terdengar di antara napas berat dua lelaki itu. Tubuh Yeyen tergeletak di lantai, diam. Gaun hitamnya kusut, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Arman berlutut, tangannya gemetar. Gila, kita ngebunuh dia? Bimo masih terengah. Kita cuma... Diam, bentak Arman. Ia menarik napas panjang, lalu menatap tubuh Yeyen dengan tatapan ngeri. Kita nggak boleh ketahuan. Kita atur ini seolah kecelakaan. Mereka menyeret tubuh Yeyen ke gudang belakang. Di sana, tumpukan kain, kotak lampu rusak, dan perlengkapan lama menjadi saksi bisu. Bau lembab bercampur dengan darah dan parfum yang samar masih tercium dari tubuhnya. Arman menatap Bimo dingin. Buang jasadnya di sini dulu. Besok pagi kita bersihin. Aku urus alibinya. Bimo menelan ludah. Kalau ketahuan, gak akan. Aku sudah tahu cara ngatur semuanya. Lampu gudang mati sesaat. Dalam gelap itu, sesuatu seperti desiran udara dingin menyentuh tengkuk mereka. Tapi mereka terlalu sibuk menutupi dosa untuk menyadarinya. Di ruang utama, kamera yang tadi digunakan untuk pemotretan masih menyala. Lensa itu mengarah ke arah gudang, dan tanpa ada yang menekan tombol, shutternya tiba-tiba berbunyi sendiri. Klik. Satu foto terakhir malam itu terekam. Cahaya samar, bayangan dua pria, dan di tengah lantai, sosok Yeyen dalam gaun hitam tampak seperti masih menatap ke arah kamera. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut berduka. Di layar televisi, berita tentang kematian model muda Yeyen Pramesti menghiasi setiap saluran hiburan. Headline besar bertuliskan, model meninggal tragis di studio cahaya. Diduga kecelakaan saat pemotretan, bergulir tanpa henti. Foto-foto Yeyen tersenyum di depan kamera kini tampak menyayat hati, terutama bagi mereka yang mengenalnya. Studio cahaya segera dikerumuni wartawan. Polisi datang membawa garis kuning, menanyai Arman dan Bimo yang berpura-pura shock. Di depan para penyidik, Arman berbicara dengan suara bergetar, namun setiap kata telah disiapkan matang. Semalam dia kelelahan, kami pikir cuma pingsan. Kami panik, Pak. Kami coba tolong, tapi sudah terlambat. Bimo mengangguk cepat, pura-pura menahan tangis. Kami semua nggak nyangka bisa separah itu. Yeyen orang baik. Polisi mencatat keterangan, memeriksa sekitar lokasi, dan hanya menemukan tanda-tanda yang menguatkan dugaan kecelakaan. Lampu jatuh, lantai licin, dan sebuah kabel yang terlepas. Semua sudah diatur Arman semalam. Kamera diset ulang, file yang memberatkan sudah dihapus, dan ruangan dibersihkan sebelum subuh. Mereka berdua yakin dosa itu terkubur rapi. Sementara itu, di luar studio, puluhan rekan model dan kru berdatangan. Tangis dan pelukan bertebaran di antara lampu-lampu media. Di tengah kerumunan itu, Rika berdiri mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya menunduk, seolah kesedihan menguasainya. Namun di balik air mata yang menetes, ada kilatan halus di matanya, sebuah kepuasan gelap yang sulit dijelaskan. Saat diwawancarai wartawan, Rika berusaha terdengar sesedih mungkin. Dia sahabat terbaikku, kami sudah bersama sejak awal karir. Aku nggak percaya dia pergi secepat ini. Suaranya serak, tangannya bergetar, tapi hatinya tenang. Ia tahu, dunia akhirnya kehilangan bintang yang selama ini menutup cahayanya. Dalam hatinya terlintas kalimat yang ia ulang dalam diam. Sekarang, panggung itu milikku. Namun sore hari setelah pemakaman, ketika semua orang sudah mulai pulang, langit kembali mendung. Di sudut kota, studio cahaya berdiri sunyi.
Lampu neon di depannya berkedip pelan, menimbulkan bayangan yang tampak seperti sosok seseorang berdiri di balik kaca. Arman menutup pintu studio dengan gugup, sementara Bimo mengunci semua ruangan. "Malam ini kita libur dulu, Mas," kata Bimo, suaranya gemetar. Arman hanya mengangguk pelan. "Iya. Besok aku rapihin berkasnya. Nanti polisi bakal balik buat tanda tangan laporan." Tapi malam itu, keheningan bukanlah hal yang menenangkan. Di ruang utama studio, di mana Yen menghembuskan napas terakhirnya, udara terasa berat. Seolah dinding menyimpan napas seseorang yang belum selesai. Menjelang tengah malam, lampu studio menyala sendiri. Cahaya putih menyoroti set hitam, dedar muse, yang masih dibiarkan seperti semula. Kamera di atas tripod bergerak pelan, menghadap ke arah kosong. Tanpa ada tangan yang menyentuh, tombol shutter tiba-tiba berbunyi, klik. Satu kilatan cahaya menembus ruangan, memantul di cermin retak di ruang ganti. Di balik retakan cermin itu, sesuatu mulai tampak, bayangan samar seorang wanita bergaun hitam, berdiri memunggungi kaca. Perlahan, ia menoleh. Matanya merah seperti darah mengering. Wajahnya rusak separuh, tapi senyumnya tetap lembut, senyum yang dulu disukai semua orang. Dan di sudut ruangan, suara langkah kaki terdengar, diikuti dengan bisikan pelan. "Studio ini bukan milik kalian lagi." Keesokan paginya, Bimo datang lebih dulu dari Arman. Ia hendak memindahkan data pemotretan malam itu ke komputer editing. Namun begitu menyalakan monitor, ia terpaku. Folder baru muncul di layar, padahal semalam ia sudah menghapus semua file. Folder itu bernama The_Dark_Muse_Final. Bimo membuka folder itu, dan dadanya langsung terasa sesak. Foto-foto Yeyen terpampang di sana, tapi berbeda dari hasil sebelumnya. Dalam setiap foto, mata Yeyen menatap lurus ke arah kamera dengan sorot dingin, seolah hidup. Di beberapa gambar, kulitnya tampak lebih pucat dari manusia, dan di salah satu foto terakhir, dari bibirnya menetes garis merah seperti darah. "Gila, ini nggak mungkin," bisik Bimo, menatap layar dengan wajah pucat. Ia mencoba menutup file itu, tapi komputer membeku. Layar tiba-tiba gelap, lalu muncul tulisan merah menyala. "Aku belum selesai." Bimo mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia mencabut kabel monitor, tapi suara klik kamera terdengar di belakangnya. Ia menoleh cepat, kamera di atas meja menyala sendiri, mengarah tepat ke wajahnya. Blitz menyala berkali-kali. Arman datang tergesa, melihat Bimo panik. "Hei, kenapa, Bi?" "Mas, filenya foto Yen muncul lagi, aku nggak tahu kenapa." Arman mendekat, mencoba menenangkan. "Kau cuma stres. Sudah, hapus saja semuanya. Kita jangan terlalu mikirin itu." Namun saat ia memeriksa layar, ekspresinya membeku. Di sana, jelas terlihat salah satu foto menampilkan Yen berdiri di set hitam, tapi di belakangnya ada dua sosok pria. Wajah mereka buram, tapi Arman tahu betul siapa yang ada di foto itu. Ia langsung mematikan komputer. "Kita nggak bicara soal ini lagi. Ngerti?" Bimo menelan ludah, hanya bisa mengangguk. Tapi bahkan setelah komputer dimatikan, mereka masih mendengar suara samar dari speaker yang belum dicabut. "Mas Arman. Mas Bimo." Mereka saling pandang, ketakutan menutup seluruh ruangan. Suara itu lembut, tapi dingin. Seolah berasal dari tempat yang jauh, atau mungkin dari balik kamera itu sendiri. Sementara itu, Rika duduk di apartemennya, menatap layar televisi yang menayangkan ulang berita duka. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat, bibirnya melengkung samar. Tapi tiba-tiba lampu di ruangannya meredup sebentar. Cangkir di tangannya bergetar. Ia mendongak, dan di layar TV, gambar reporter mendadak terganggu, berganti sesaat dengan wajah Yeyen, menatap lurus ke arah kamera, seolah sedang menatap dirinya. Rika menjatuhkan cangkirnya. Tidak mungkin," bisiknya.
Tapi layar sudah kembali normal, seakan tak terjadi apa-apa. Sore itu, Arman memutuskan menutup sementara studio. Ia memasang papan bertuliskan, "Maintenance, ditutup sementara." Namun ketika ia hendak pergi, dari dalam studio terdengar suara shutter kamera lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ia menoleh, wajahnya pucat pasi. Di balik kaca besar depan studio, bayangan seseorang berdiri diam, mengenakan gaun hitam panjang. Dan ketika kilatan cahaya terakhir menyala, Arman yakin, mata sosok itu menatap langsung ke arah dirinya. Malam kembali turun di atas studio cahaya. Hujan tipis mengguyur, menyapu sisa-sisa lumpur dan dosa yang menempel di tanah. Tapi di dalam bangunan itu, kamera masih hidup. Lensa tetap terbuka, menunggu sesuatu atau seseorang untuk difoto lagi. Dan dari balik retakan cermin ruang ganti, suara lirih terdengar untuk pertama kalinya, bukan dari manusia, tapi dari arwah yang belum selesai menuntut keadilan. "Aku belum selesai, Rika." Hujan mengguyur Jakarta malam itu. Petir menyambar di kejauhan, menyalakan sekelebat cahaya di langit yang kelabu. Di dalam studio cahaya, suasana sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang sesekali terdengar, menimpa lantai yang dingin. Bimo duduk sendirian di ruang editing, di depan 2 layar monitor besar yang memantulkan cahaya kebiruan ke wajahnya yang pucat. Matanya merah, kantung matanya gelap. Sejak kematian Yeyen, tidur baginya menjadi sesuatu yang asing. Arman sudah jarang datang ke studio. Katanya, biar situasi reda dulu. Tapi sebenarnya, Arman tahu Bimo sedang dihantui rasa bersalah. Namun Bimo menolak mengakuinya. Ia mencoba menutupi semuanya dengan bekerja terus-menerus, menghapus, memotong, dan mengedit foto yang tersisa dari malam tragis itu. Hanya pekerjaan, gumamnya setiap kali rasa takut menyergap. Ia membuka folder kerja bertuliskan, "Katalog The Dark Muse." Di sana tersimpan ratusan file RAW hasil pemotretan malam itu. Semua sudah ia periksa berulang-ulang. Tapi entah mengapa, malam ini muncul satu folder baru di bagian paling atas, dengan nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku_masih_ hidup." Bimo berhenti mengetik. Tangannya yang memegang mouse bergetar. "Siapa yang bikin ini?" katanya pelan. Ia mengira Arman sedang iseng. Tapi Arman tak mungkin mengakses komputer ini dari luar, jaringan internal studio sudah diputus sejak kasus Yeyen merebak. Ia menatap folder itu beberapa detik, lalu menelan ludah dan mengkliknya. Di dalam folder itu hanya ada satu file video. Namanya sederhana, rekaman_CCTV, MP4. Bimo mengernyit. Semua rekaman CCTV malam kejadian sudah ia hapus sendiri. Ia bahkan memastikan file cadangan di server ikut terhapus. Enggak mungkin, desisnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Ia klik 2 kali file itu. Layar menampilkan sudut ruangan studio, tampak Yeyen berdiri di tengah set dengan gaun hitamnya. Lampu menyala terang, Arman sedang memegang kamera, dan dirinya, Bimo, tampak sedang mengatur tripod. Adegan itu begitu nyata, seolah direkam kemarin. Bimo terpaku. Ia mulai gemetar. Video terus berjalan, menampilkan hal-hal yang tak pernah ingin ia lihat lagi. Jeritan Yeyen. Bayangan dirinya yang menahan tangan gadis itu. Arman yang menutup mulutnya dengan kain. Semua terekam jelas, tanpa sensor, tanpa suara yang bisa dibantah. Bimo menutup mulutnya, menahan mual. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol stop, video tiba-tiba berhenti sendiri. Layar membeku di wajah Yeyen yang menatap langsung ke arah kamera. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi matanya masih terbuka lebar. Dan dari speaker komputer, terdengar bisikan lembut, pelan, tapi jelas. "Giliranmu?" Bimo terpaku. Ia mencabut headphone-nya, tapi suara itu masih terdengar dari monitor. "Giliranmu, Bimo." Suara itu kini terdengar dari arah belakang. Ia menoleh cepat. Ruangan kosong.
Tapi lampu editing yang biasa menyala putih kini berkedip merah. Pendingin ruangan mendadak mati, membuat udara di dalam studio terasa panas dan pengap. Layar monitor di depannya mulai berkedip, menampilkan potongan gambar wajah Yeyen dengan mata penuh darah, berganti cepat seperti slideshow neraka. Bimo berdiri, mendorong kursi ke belakang. Napasnya memburu. Ia berlari ke pintu, tapi handle-nya macet. Tak bisa dibuka. Sial. Siapa yang kunci ini? Teriaknya. Ia menendang pintu berulang kali, tapi pintu tak bergeming. Dari belakangnya, suara klik mouse terdengar. Klik, klik, klik. Bimo menoleh pelan. Kursinya bergerak sendiri, memutar ke arah monitor. Dan di layar kini terpampang video yang sama, tapi dengan angle berbeda. Kamera seolah kini merekam dirinya saat ini, sedang berdiri di depan layar, ketakutan. Bimo membeku. Ini nggak mungkin. Lalu wajah Yeyen muncul di belakangnya, di layar, mendekat dari belakang tubuhnya sendiri. Rambutnya panjang terurai, kulitnya pucat seperti lilin, dan bibirnya terangkat ke senyum dingin. Kau pikir aku mati? Suara itu kini terdengar bukan hanya dari speaker, tapi dari udara di sekelilingnya. Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Bimo menjerit. Ia meraba-raba meja, mencari ponsel, tapi kabel-kabel menjulur dari bawah meja, melilit pergelangan tangannya. Kabel itu hidup, bergerak sendiri, membelit semakin kuat. Ia berusaha melepaskan, tapi justru semakin menjerat lehernya. Kabel kamera yang biasanya lentur kini terasa keras dan tajam seperti kawat baja. Yeyen. Maaf. Maafin aku. Jeritannya menggema di ruangan itu, namun tak ada yang mendengar. Monitor kembali menyala, menampilkan gambar Bimo yang tengah dicekik kabel, matanya melotot, lidahnya terjulur, tubuhnya meronta. Dan di sudut layar, muncul bayangan Yeyen berdiri diam, menatap datar ke arah kamera. Detik berikutnya, suara dentuman keras terdengar dari dalam studio. Keesokan paginya, Arman datang lebih awal. Ia heran karena pintu ruang editing terkunci dari dalam. Ia memanggil-manggil nama Bimo, tapi tak ada jawaban. Saat pintu berhasil dibuka paksa, bau busuk menyengat keluar. Bimo ditemukan tergantung di tengah ruangan, lehernya terlilit kabel kamera. Matanya terbuka lebar, wajahnya membiru, dan di layar komputer masih menyala file video Yeyen, berulang tanpa henti, menampilkan kata-kata putih di tengah layar hitam. Aku sudah ambil satu. Arman terdiam lama, tak mampu berkata apapun. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menatap layar itu, mencoba mencari penjelasan logis, tapi sesuatu di dalam dirinya tahu. Ini bukan kecelakaan. Ia tahu Yeyen belum pergi. Dan malam itu, saat studio kembali kosong, Arman duduk di ruang yang sama. Di layar monitor, folder aku_masih_hidup kini muncul lagi. Tapi kali ini, ada tambahan di bawahnya. Giliran _ke_2. Hujan belum juga berhenti sejak kematian Bimo. Langit Jakarta kelabu, seolah turut berkabung, tapi bagi Arman, kesunyian itu lebih menyeramkan dari apapun. Ia berdiri di depan pintu studio cahaya, memandangi papan nama yang setengah patah diterpa angin. Pintu studio masih digembok, tapi di balik kaca pintunya ia bisa melihat pantulan samar-samar ruang yang kini seperti kuburan, kosong, dingin, dan beraroma lembab. Ia menarik napas panjang, lalu menatap sekeliling. Wartawan sudah lama berhenti datang. Polisi menutup kasus Bimo sebagai bunuh diri karena tekanan psikologis. Tapi di dalam hati Arman tahu, Bimo tidak mati karena depresi. Ia mati karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang kembali menuntut mereka. Yeyen, bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Arman memutuskan menutup studio untuk sementara. Ia mengirim pesan ke semua klien, alasan klise, renovasi peralatan dan perawatan ruangan. Namun kebenarannya,
Ia tak berani lagi masuk ke dalam sejak hari mayat Bimo ditemukan tergantung dengan mata terbuka dan layar komputer menyala sendiri. Beberapa malam kemudian, di apartemennya yang sempit di kawasan Kuningan, Arman mulai kehilangan tidur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, tapi bayangan Yeyen selalu muncul di setiap pantulan kaca. Di layar televisi, di kaca jendela, bahkan di pantulan gelas minum, semuanya menampilkan wajah perempuan itu, seolah sedang memandangnya dari dunia lain. Malam itu, pukul 2:15, Arman tersentak dari tidurnya. Ada suara klik, suara khas shutter kamera. Ia menegakkan badan, menatap ke arah meja di sudut kamar. Kamera DSLR miliknya tergeletak di sana, masih dengan lensa 50 mm terpasang. Ia menatapnya beberapa detik. Klik. Suara itu terdengar lagi. "Siapa di sana?" serunya, separuh takut, separuh marah. Ia bangkit, menyalakan lampu kamar, tapi tak ada siapapun. Ia mendekati meja dan melihat layar kecil kamera berkedip, seolah baru saja mengambil foto. Tangannya bergetar saat ia mengangkat kamera itu. Layar menampilkan foto terakhir, dirinya sedang tidur di ranjang. Wajahnya tampak pucat, mata tertutup, tapi di belakang tubuhnya, di pojok kamar, berdiri sosok perempuan bergaun hitam dengan rambut terurai menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, Arman menjatuhkan kamera, napasnya memburu. Ia mundur beberapa langkah, menatap sekeliling kamar. Kosong. Tapi hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, seperti udara disedot keluar. Dari dapur, terdengar suara piring jatuh. Arman melompat. "Siapa di sana?" Ia berjalan perlahan, mengambil senter dari laci, menyinari arah suara. Pintu dapur terbuka setengah, dan di permukaannya ia melihat pantulan samar dari lampu kamar. Namun pantulan itu bukan dirinya. Di kaca pintu kulkas, sosok Yeyen terlihat jelas. Matanya menatap lurus ke arah Arman. Senyumnya tipis, tapi matanya berdarah. "Kenapa kau biarkan aku mati begitu saja, Arman?" Arman terhuyung ke belakang. "Tidak, itu bukan aku. Itu kecelakaan." Ia menutup wajahnya, tapi saat menurunkan tangan, pantulan itu sudah hilang. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu. Kamera yang tadi jatuh kini berdiri tegak di atas meja, seolah seseorang menegakkannya kembali. Layar LCD-nya menyala, menampilkan slideshow otomatis. Klik. 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 Foto-foto dirinya terus berganti di layar. Tidur, duduk, berjalan ke dapur, menatap kaca, lalu satu foto terakhir, dirinya menatap kamera dengan wajah ketakutan, dan bayangan Yeyen berdiri tepat di belakang bahunya, menatap ke arah lensa. Arman menjerit dan melempar kamera ke dinding. Tapi benda itu jatuh, memantul, lalu berhenti tepat di tengah ruangan. Layar LCD-nya tetap menyala, memutar gambar wajah Yeyen perlahan. Dalam sekejap, lampu kamar padam seluruhnya. Gelap. Hanya suara shutter kamera yang terdengar, cepat, ritmis, seperti seseorang sedang memotret dalam kegelapan. Arman menutup telinganya, tapi suara itu makin keras, bercampur bisikan lirih. "Senang difoto, men? Dulu kau juga begitu. Arahkan lensanya ke aku. Sekarang giliranmu." Arman menjerit dan menyalakan ponselnya, satu-satunya sumber cahaya. Dalam cahaya redup layar ponsel, ia melihat sekeliling kamar, kosong. Tapi di dinding, ada ratusan foto dirinya terpampang. Semua diambil dari sudut yang berbeda, dari posisi yang tak mungkin. Beberapa di antaranya menampilkan dirinya sedang tidur, sedang makan, bahkan sedang mandi. Dan di setiap foto, Yeyen selalu ada, di sudut ruangan, di balik jendela, di pantulan kaca, menatap lurus ke kamera. "Cukup. Hentikan ini," teriaknya. Ia merobek satu persatu foto itu, tapi setiap kali sobekan jatuh ke lantai, terdengar suara klik kamera lagi, seperti ada yang memotret reaksinya. Arman tak tahan lagi.
Ia berlari keluar dari kamar, membuka pintu apartemen, dan berlari ke koridor tanpa sempat memakai sandal. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menekan tombol lift, tapi saat pintu terbuka, ruang di dalam lift gelap, hanya ada pantulan dirinya di cermin lift, dan di belakangnya, Yen berdiri dengan gaun hitam yang sama. Ia menjerit, lalu berlari ke tangga darurat. Hujan di luar masih deras saat ia keluar dari gedung. Jalanan basah, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal. Arman menatap langit, berusaha bernapas. Ini semua cuma halusinasi, katanya, menenangkan diri. Ia berjalan pelan di tepi jalan, tubuhnya basah kuyup. Tapi saat ia menatap kaca spion mobil yang lewat, ia melihat wajah Yen di sana, menatapnya dengan senyum lemah. Klik. Suara shutter terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Arman menoleh cepat, tapi yang dilihatnya hanya cahaya besar dari arah kanan. Sebuah truk melintas cepat, menabraknya keras hingga tubuhnya terpental beberapa meter. Suara rem dan teriakan orang-orang menggema di jalan itu. Darah mengalir di antara genangan air hujan. Beberapa menit kemudian, polisi datang. Mereka menutupi tubuh Arman dengan kain putih. Di saku jasnya, ponselnya masih menyala, kamera terbuka, seolah baru saja memotret. Petugas penasaran membuka galeri, dan foto terakhir yang diambil menunjukkan wajah Yen, berdiri di tengah jalan, tepat di depan truk yang menabrak Arman. Wajah itu tersenyum samar, matanya menatap lurus ke arah kamera. Dan di bawah foto itu, tercatat waktu pengambilan. Pukul 2.15, detik yang sama saat Arman mendengar shutter pertama di kamarnya. Sejak kematian Arman, hidup Rika berubah menjadi labirin ketakutan. Setiap pagi ia bangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, setiap malam bayangan kelabu menghantui pikirannya. Wajah Yen seolah selalu menatap dari balik kegelapan. Ia sudah mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah kebetulan, bahwa kematian Bimo dan Arman murni takdir. Namun sesuatu di dalam dirinya tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Malam itu, ketika Rika sedang menatap layar laptop, notifikasi pesan masuk membuatnya terlonjak. Nomor tak dikenal mengirimkan foto dirinya, foto candid saat ia sedang berjalan menuju mobil sore tadi. Di bawah foto itu tertulis kalimat pendek. Giliranmu, Rika. Rika terpaku. Tangannya gemetar saat mencoba menekan tombol hapus, namun ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Ia menatap layar hitam itu, lalu merasakan hawa dingin merambat dari ujung jari hingga ke tengkuk. Dari kaca jendela apartemen yang tertutup tirai tipis, terlihat pantulan samar wajahnya. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa itu bukan wajahnya, melainkan wajah Yen. Rambut panjang basah, kulit pucat, mata merah menatap dengan senyum sinis. Tidak, ini mimpi, gumam Rika panik, berlari ke arah kamar mandi. Ia memutar keran dan menyiram wajahnya dengan air. Namun saat menatap cermin, sosok Yen kini berdiri di belakangnya, begitu nyata hingga Rika menjerit sekuat tenaga. Cermin retak di tengah, membentuk garis menyerupai senyum bengkok. Keesokan paginya, Rika memutuskan pergi menemui Ustaz Rahman, seorang tokoh agama yang dikenal mampu menangani gangguan spiritual. Ia datang dengan wajah pucat dan mata sembab, memakai kacamata hitam untuk menutupi lingkar hitam di bawah matanya. Rumah sang ustaz sederhana, berdinding kayu, dengan aroma minyak kasturi memenuhi udara. Begitu melihat Rika, Ustaz Rahman langsung menunduk sedikit, seolah merasakan sesuatu yang berat dari auranya. Silakan duduk, Nak Rika, ucapnya lembut. Kau tampak seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Rika memaksakan senyum. Saya merasa diikuti, Ustaz. Ada yang terus menatap saya. Kadang dari cermin, kadang dari bayangan. Dan tadi malam, ada pesan aneh. Ustaz Rahman menatapnya tajam. Apakah kau baru saja kehilangan seseorang? Rika terdiam beberapa detik. Teman saya, Yen. Dia meninggal bulan lalu di studio tempat kami bekerja. Dan setelah itu, tanya sang ustaz lagi.
Beberapa orang mati. Pemilik studio, asisten fotografer, Rika menelan ludah. Saya takut, Ustaz. Saya takut dia akan datang padaku. Ustaz Rahman mengangguk pelan. Kalau begitu, kita akan coba periksa dulu, ya. Bismillah. Ia menyiapkan air di dalam baskom, membacakan ayat-ayat ruqyah. Suaranya tenang, tapi di setiap bacaan terasa berat, seperti udara di ruangan ikut menebal. Rika duduk di lantai, matanya tertunduk. Namun ketika ayat Al-Baqarah ayat 148 dibacakan, tubuh Rika tiba-tiba menegang. Air dalam baskom berguncang pelan. Dari bibir Rika keluar suara tawa kecil, bukan tawa manusia normal, melainkan suara serak dan berat. Dia memanggilku. Suaranya parau, matanya mendelik ke arah langit-langit. Ustaz Rahman berhenti membaca. Siapa yang memanggilmu, Nak Rika? Rika terengah, lalu menatap Ustaz itu dengan mata membiru, seolah pupilnya ditelan warna biru pekat. Dia, Yeyen, suaranya berubah dua lapis, seolah ada dua orang berbicara bersamaan. Ustaz Rahman langsung melanjutkan bacaan ruqyah, tapi tubuh Rika makin liar. Tangannya mencakar lantai, rambutnya berantakan, mulutnya menggumam cepat. Dari celah bibirnya, terdengar suara lain, lebih jelas. Aku datang bukan untuk menakutinya, tapi untuk menuntut yang seharusnya menjadi milikku. Suara itu dingin dan tenang, suara Yeyen. Ustaz Rahman meraih botol air ruqyah, menyiramkan ke wajah Rika. Seketika tubuh Rika menggigil, lalu jatuh tersungkur. Suasana hening sesaat, hanya napas tersengal terdengar. Beberapa menit kemudian, Rika sadar. Ia menatap sekeliling dengan mata sembab. Apa yang terjadi, Ustaz? Kenapa tubuh saya sakit semua? Ustaz Rahman menatapnya dengan raut prihatin. Ada roh yang belum tenang, Nak. Ia marah, bukan karena dibunuh, tapi karena dikhianati. Rika terpaku. Dikhianati? Ya, jawab Ustaz itu. Dia tidak dendam pada pelaku utama saja, tapi juga pada orang yang paling dia percaya. Kau kenal siapa yang dimaksud? Rika langsung menunduk. Tenggorokannya kering. Dalam hatinya, ia ingin mengaku, tapi rasa takut menahannya. Air matanya menetes tanpa suara. Saya tidak tahu, Ustaz. Ustaz Rahman menatap lama. Baiklah. Tapi ingat, semakin lama kau menyimpan kebohongan, semakin besar pintu bagi arwah itu untuk menuntut. Malamnya, Rika pulang ke apartemen. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil memandangi bayangan di jendela. Semua terasa berat, udara, lampu, bahkan napasnya sendiri. Ia menyalakan lilin, berharap sedikit ketenangan. Tapi dari lilin itu, api berkedip aneh, dan di dinding muncul bayangan dua orang wanita. Satu duduk di kursi, dirinya, dan satu lagi berdiri di belakang, menyentuh pundaknya. Rika menelan ludah. Yeyen, kalau kau di sini, tolong jangan ganggu aku. Aku tidak bermaksud, suaranya tercekat. Tiba-tiba, ponselnya yang mati sejak sore menyala sendiri. Layarnya menampilkan video pendek berdurasi 5 detik, rekaman malam di studio, Yeyen sedang difoto dengan gaun hitam. Tapi kali ini, video itu tidak berhenti di adegan biasa. Kamera mendekat pada wajah Yeyen, dan bibirnya bergerak jelas mengatakan, Rika, aku tahu kau yang atur semua ini. Layar ponsel retak spontan, seolah ada tekanan kuat dari dalam. Rika menjatuhkannya, lalu menjerit histeris. Ia memeluk lutut, tubuhnya bergetar hebat. Maaf, Yen, aku tidak bermaksud, bisiknya berulang kali. Tapi dari arah cermin ruang rias, pantulan Yen kembali muncul, kali ini lebih jelas. Wajahnya tidak lagi penuh darah, tapi dingin dan tegas, matanya menatap dalam seolah menembus batin Rika. Senyum samar terbit di wajah arwah itu. Kau bisa berdusta pada dunia, tapi tidak padaku.
Rika menjerit, melempar kursi ke arah cermin. Pecahan kaca beterbangan, tapi justru dari serpihan-serpihan itu, pantulan Yen muncul lebih banyak, puluhan wajah yang semuanya menatap Rika dengan senyum menakutkan. Lampu padam seketika, dan hanya suara napas Rika yang terdengar di tengah kegelapan. Dalam remang lilin yang hampir padam, terlihat satu tulisan samar di lantai, terbentuk dari percikan air lilin yang menetes membentuk huruf-huruf. Rahasia tidak akan selamanya terkubur. 3 minggu setelah ruqyah bersama Ustaz Rahman, hidup Rika makin terperosok ke dalam kegelapan. Wajahnya kini pucat seperti tanpa darah, matanya cekung dan dikelilingi lingkar hitam pekat. Ia jarang keluar rumah, menolak semua tawaran pemotretan, dan mengurung diri di apartemen lantai 10 yang kini lebih mirip penjara daripada tempat tinggal. Setiap malam suara kamera terdengar, klik, 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 entah dari mana. Ia pernah mencoba mencari sumbernya, menyalakan semua lampu, bahkan mencabut kabel listrik, tapi suara itu tak pernah berhenti. Kadang terdengar dari kamar mandi, kadang dari lemari, kadang dari arah tempat tidur. Rika tahu, ia sedang diburu. Bukan oleh manusia, tapi oleh rasa bersalah yang kini menjelma menjadi arwah yang haus penjelasan. Suatu siang, Rika memberanikan diri menemui Dina, model senior yang dulu juga dekat dengan Yeyen. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi di daerah Kemang. Dina terkejut melihat keadaan Rika. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, dan tangannya gemetar memegang cangkir kopi. "Rika, kamu kelihatan parah banget." "Sakit?" tanya Dina hati-hati. Rika menatapnya dengan mata sembab. Aku udah gak kuat, Din. Aku harus cerita sama seseorang. Aku takut mati kayak mereka." Dina mencondongkan tubuh. "Kamu ngomong apa sih? Siapa yang kamu maksud, mereka?" "Arman dan Bimo," suara Rika bergetar. "Mereka nggak mati karena kecelakaan. Mereka dibunuh. Tapi bukan oleh manusia." Dina menatap Rika lekat-lekat, berusaha memahami. "Kamu maksud arwah Yeyen?" Rika mengangguk pelan, air matanya menetes. "Yeyen datang, Din. Dia datang buat aku." Dina terdiam. Ia pernah mendengar gosip soal kutukan studio cahaya, tapi tak pernah benar-benar percaya, sampai melihat Rika di depan matanya sekarang, setengah gila, setengah menyesal. "Kenapa kamu yakin dia nyari kamu?" tanya Dina lembut. Rika menggigit bibirnya keras-keras. Tangannya bergetar saat meraih sendok, menggoyangkannya tanpa sadar. "Karena semua ini, aku yang mulai." Dina terbelalak. "Maksud kamu?" Rika mengusap wajahnya, suaranya serak. Aku cuma nyuruh Arman sama Bimo kasih pelajaran ke Yeyen. Biar dia jera. Aku cuma pengen dia tahu rasanya disingkirkan, Din. Aku capek selalu jadi bayangannya, selalu kalah. Tapi aku gak nyangka mereka bakal sekejam itu." Tangisnya pecah. Orang-orang di kafe menoleh, tapi Dina segera menenangkan dengan memeluk bahunya. "Rika, kamu sadarkan, itu bukan cuma pelajaran. Itu kejahatan. Kamu tahu apa yang mereka lakukan malam itu?" Rika menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu, tapi waktu itu aku cuma pengen dia gak datang ke pemotretan itu. Aku suruh mereka buat nakut-nakutin aja. Arman janji cuma mau ngasih peringatan. Tapi setelah malam itu, semuanya berubah. Aku dengar mereka panik. Mereka telepon aku, katanya Yeyen gak sadar. Aku suruh mereka ke rumah sakit, tapi mereka malah nutup telepon. Besoknya, Yeyen udah mati." Dina menarik napas panjang. "Kamu sadar kamu harus lapor polisi, kan?" Rika menggeleng cepat. "Kalau aku lapor, aku juga masuk penjara. Semua orang bakal tahu aku dalangnya. Aku udah mati kalau itu terjadi, Din. Dan sekarang, bahkan sebelum polisi, arwahnya udah datang buat aku." Dina menatapnya lama,
Mencoba menimbang apakah yang dilihatnya ini masih manusia atau sudah separuh gila karena rasa bersalah. Kalau begitu, tulis pengakuanmu, Rika. Minimal biar arwah Yeyen tahu kamu gak bersembunyi lagi. Rika memandang Dina dengan mata yang mulai berair lagi. Kamu yakin itu bisa bikin dia tenang? Dina mengangguk. Arwah gak akan tenang kalau masih ada kebohongan. Mungkin ini satu-satunya jalan. Malam itu, Rika duduk di depan meja kerja. Satu kertas kosong di hadapannya, pena di tangan, tapi jari-jarinya kaku. Di luar, hujan turun pelan, menimbulkan suara gemericik yang anehnya menenangkan. Ia mulai menulis. Aku, Rika Ayuning Tias, mengaku telah memerintahkan Arman dan Bimo untuk menakut-nakuti Yeyen malam itu. Aku tidak berniat membunuhnya. Aku hanya ingin membuatnya takut agar berhenti mengambil semua proyek besar. Tapi aku salah. Mereka melampaui batas. Aku juga bersalah karena diam. Tangannya berhenti. Air mata jatuh di atas kertas, membuat tinta hitam melebar. Ia menatap surat itu lama, lalu menambahkan baris terakhir. Yeyen, kalau kau bisa dengar ini, maafkan aku. Tiba-tiba, listrik padam. Suasana kamar langsung gelap gulita, hanya disinari cahaya dari ponsel yang mulai bergetar di meja. Layar ponselnya menyala dengan tulisan, pesan baru diterima. Rika menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Isinya satu foto dirinya sendiri, duduk di meja yang sama, menulis surat pengakuan. Tapi di belakangnya, tampak sosok Yeyen berdiri dengan gaun hitam robek, wajahnya berlumur darah, dan senyum miring menghiasi bibirnya. Suara klik terdengar lagi dari arah ruang tamu. Rika menoleh perlahan. Dalam gelap, cahaya kilatan kamera memancar sekejap-sekejap, seperti seseorang sedang memotret dari bayangan. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Siapa di sana? Suaranya hampir tak keluar. Tak ada jawaban, hanya langkah kaki pelan mendekat. Aroma anyir darah memenuhi udara. Rika mundur beberapa langkah, menabrak meja. Surat pengakuannya terjatuh ke lantai. Saat ia berjongkok untuk mengambilnya, cahaya kilatan kamera kembali menyala, kali ini tepat di wajahnya. Ia menjerit, menutup mata, dan ketika membukanya kembali, Yeyen berdiri di sana. Tubuhnya berlumuran darah, gaun hitamnya sobek di bagian dada, wajahnya separuh lebam, separuh membusuk. Rambutnya meneteskan air gelap seperti tinta. Yeyen, suara Rika tercekat. Aku minta maaf, aku nggak tahu mereka bakal bunuh kamu. Yeyen melangkah perlahan, matanya tajam menusuk. Kau bilang sahabat, suaranya datar, menggema seperti berasal dari dua arah. Tapi kau jual aku ke neraka. Rika mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Aku nggak bermaksud. Aku cuma apa? Potong Yeyen, menatapnya tajam. Cuma iri? Cuma cemburu? Cuma mau lihat aku menderita? Rika menangis terseduh. Aku salah, Yen, aku salah. Yeyen menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum kejam. Sekarang kau tahu rasanya dijual teman sendiri. Ia meraih wajah Rika dengan tangan penuh darah, mencengkeram rahangnya kuat-kuat. Rika menjerit kesakitan, tapi tak bisa lepas. Mata Yeyen membiru, lalu menatap dalam-dalam, seolah menarik sesuatu dari dalam diri Rika. Rika meronta, tubuhnya bergetar hebat. Semua lampu menyala sendiri, lalu padam serentak. Dalam kegelapan itu, terdengar suara kamera terakhir, klik. Dan suara Yeyen berbisik di telinga Rika. Kau tak bisa hapus dosa dengan tinta. Pagi itu, Jakarta tampak biasa saja. Langit sedikit kelabu, hujan gerimis membasahi trotoar, dan suara kendaraan berbaur dengan aroma kopi dari kios jalanan. Tak ada yang menyangka, di salah satu apartemen di bilangan Kuningan, sebuah kisah kelam akan berakhir dengan keheningan yang dingin.
Petugas kebersihan yang setiap pagi menyapu koridor lantai 10 menghentikan langkahnya di depan pintu apartemen Rika Ayuning Tias. Dari selap pintu, tercium bau aneh, campuran anyir darah dan wangi parfum wanita yang menusuk. Ia mengetuk pelan. "Permisi, Mbak Rika?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi samar klik, klik, seperti kamera memotret berulang-ulang. Petugas itu menelan ludah. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Saat tetap tak ada respons, ia memanggil satpam. Beberapa menit kemudian, pintu berhasil didobrak. Begitu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak. Apartemen itu gelap, tirai tertutup rapat, tapi dari meja kerja di dekat jendela tampak cahaya redup monitor komputer. Di depan meja itu, Rika duduk tegak, mengenakan gaun putih yang kini bernoda merah di bagian dada. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah kamera di tripod di depannya. Senyum tipis mengembang di bibirnya, senyum yang terlalu kaku untuk manusia hidup. "Ya Tuhan," bisik satpam itu ngeri. Mereka mendekat perlahan. Kamera di depannya masih menyala, lampu indikator berkedip-kedip. Di layar komputer di sampingnya, satu foto terbuka lebar, dua wanita tersenyum berdampingan, Rika dan Yeyen. Namun saat satpam menekan tombol zoom, detail yang muncul membuat bulu kuduk mereka berdiri. Wajah Yeyen yang semestinya sudah mati 3 minggu lalu tampak begitu nyata, terlalu hidup. Matanya menatap langsung ke arah kamera, seolah sadar sedang difoto. Di pundak Rika, tampak tangan Yeyen dengan kuku panjang berwarna hitam legam, mencengkeram lembut bahunya. Dan di sudut bawah foto, samar-samar muncul tulisan yang seolah tergores sendiri. "Dendamku sudah selesai." Polisi tiba setengah jam kemudian. Tim forensik bekerja cepat, tapi kasus ini segera membuat mereka kebingungan. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada jejak orang lain di apartemen, tidak ada luka pertahanan di tubuh Rika. Ia seolah duduk sukarela di depan kamera, lalu membiarkan kematian datang. Satu-satunya hal ganjil hanyalah foto terakhir itu. Filenya tidak dapat dihapus, tidak bisa disalin, bahkan tidak bisa dimatikan dari komputer. Setiap kali layar dimatikan, ia muncul lagi sendiri, menampilkan dua wanita yang menatap lurus ke arah siapapun yang melihat. Kapten penyidik yang menangani kasus itu, seorang pria parubaya bernama Hendra, sempat berkomentar kepada bawahannya. "Saya udah 20 tahun jadi polisi, tapi baru kali ini lihat korban senyum kayak gitu." Kayak dia lega. Beberapa hari kemudian, berita kematian Rika tersebar luas di media. Dunia modeling geger lagi. Dalam waktu sebulan, 3 orang yang terkait dengan studio cahaya mati dengan cara misterius. Bimo di ruang editing, Arman tertabrak truk, dan kini Rika di apartemennya sendiri. Majalah gosip menulis berbagai spekulasi. Ada yang bilang kutukan, ada yang bilang dendam arwah, ada pula yang menduga permainan spiritual tingkat tinggi. Namun satu hal pasti, studio cahaya resmi ditutup permanen. Papan besar bertuliskan, ditutup sementara untuk renovasi, kini tergantung di pintu gerbangnya. Tapi semua tahu itu hanya alasan. Tak ada satupun yang berani menyentuh tempat itu lagi. Bangunan studio itu berdiri sunyi di antara gedung-gedung lain yang sibuk. Dulu, tempat itu ramai oleh tawa para model, dentuman musik, dan kilatan lampu blitz. Kini, jendela-jendelanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba, dan di malam hari, hanya suara angin yang berdesir di antara papan penutup. Namun beberapa fotografer yang kebetulan melintas di depan studio itu bercerita hal aneh. Salah satunya, Raffi, fotografer muda yang dulu pernah magang di sana, bersumpah ia mendengar suara familiar. "Waktu itu jam 2 pagi, aku lewat depan studio cahaya habis motret klien. Tiba-tiba aku dengar suara kamera dari dalam, jelas banget, suara shutter DSLR. Aku pikir ada yang maling alat. Tapi pas aku ngintip dari celah jendela, aku lihat kilatan cahaya, kayak blitz menyala berulang. Tapi nggak ada orang, cuma bayangan perempuan pakai gaun hitam berdiri di depan backdrop putih." Raffi sempat melapor pada satpam komplek, tapi saat mereka kembali ke sana 5 menit kemudian, semuanya gelap dan sunyi. Hanya bau wangi parfum melati yang tertinggal di udara,
Aroma yang sama seperti yang dipakai Yen dulu saat pemotretan terakhirnya. Beberapa bulan berlalu. Studio cahaya tetap tertutup, tapi rumor tentangnya tak pernah padam. Ada yang bilang setiap malam Jumat, jendela lantai 2 menampilkan sosok perempuan berdiri sambil menatap keluar. Wajahnya samar diterangi cahaya bulan. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah kaki berjalan di lorong dan denting kamera jatuh ke lantai. Sampai suatu ketika, seorang pejalan kaki merekam video amatir di depan studio itu. Dalam video berdurasi 18 detik, terlihat jelas dari balik jendela kaca, dua bayangan perempuan berdiri berdampingan. Salah satunya mengenakan gaun putih, mirip dengan yang dipakai Rika saat ditemukan tewas. Satunya lagi memakai gaun hitam robek, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Kilatan cahaya muncul 3 kali berturut-turut, lalu semua gelap. Video itu viral di media sosial, tapi banyak yang menganggapnya editan. Hanya orang-orang yang pernah mengenal Yen yang tahu, ekspresi di wajah perempuan bergaun hitam itu terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Beberapa hari kemudian, Kapten Hendra kembali ke lokasi bersama 2 anggota timnya. Ia ingin memastikan rumor itu tidak memancing orang nekat masuk. Saat mereka melangkah ke dalam studio yang berdebu itu, udara terasa lebih dingin dari luar. Peralatan pemotretan masih tertata rapi seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Reflektor besar, tripod, dan latar putih yang sudah kekuningan. Di meja editing, monitor komputer lama masih ada, tertutup kain hitam. "Buka aja, biar kita pastiin semua alat udah diamankan," kata Hendra. Salah satu anggota membuka kain itu. Begitu layar tersingkap, komputer menyala sendiri. Layar menampilkan satu folder, final_shoot_dar_muse. Mereka saling pandang. Kapten Hendra menelan ludah dan membuka folder itu. Hanya ada satu file di dalamnya, final 01 JPG. Begitu terbuka, foto itu memperlihatkan 2 wanita berdiri berdampingan di tengah studio. Yen di sisi kiri, dengan gaun hitam robek dan tatapan dingin. Di sisi kanan, Rika dengan gaun putih dan wajah tersenyum lembut. Keduanya menatap lurus ke arah kamera, seolah tahu ada yang sedang melihat. Kapten Hendra mundur setapak. "Matikan komputernya." Tapi ketika salah satu anggota mencoba menekan tombol power, layar justru menampilkan pesan baru di pojok bawah. "Terima kasih sudah melihat hasil terakhir kami." Seketika komputer mati sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Hendra memutuskan menutup lokasi dengan segel baru dan memasang tulisan besar. "Area berbahaya, dilarang masuk." Namun, bagi sebagian orang yang masih melintas di depan studio cahaya saat malam hari, cerita belum selesai. Mereka mengaku masih sering melihat kilatan cahaya putih dari balik jendela, disusul suara pelan seperti bisikan 2 wanita yang tertawa. Dan jika diperhatikan lebih lama, terkadang terdengar bunyi kamera, klik, 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 diiringi suara lembut seorang perempuan berbisik dari kegelapan. "Senyum yang terakhir, ya?" Senyum yang menandai akhir dendam, tapi juga awal legenda baru tentang studio cahaya, tempat di mana setiap foto bisa menyimpan arwah yang belum tenang.